Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Selamat datang di Mikir Malam-Malam, dan kali ini kita ada di segmen Meracau Malam-Malam. Dan di segmen ini, saya nggak akan ngobrol sama narasumber, tapi saya, Nathan, Dan saya Lia. kita berdua sebagai host dan co-host akan bacain cerita-cerita yang dikirimin ke tim Mikir Malam-Malam. Udah siap? Siap. Nah, di segmen ini mungkin beda ya sama video-video kemarin. Di segmen Mikir Malam-Malam, kan gue ngobrolnya sama narasumber nih. Jadi mungkin kebanyakan gue diem dengerin cerita, tapi kalau di sini kan kita akan bacain cerita orang ya. Nah, nanti setiap cerita yang kita bacain kita bakal bedah nih secara, kita akan mencoba untuk melogikakan cerita-cerita yang mungkin terdengar mistis, serem gitu ya. Kan kadang nggak semua yang mistis itu ternyata memang betulan mistis, ya kan? Nah, kita coba bedah. Oke. Nah, ini ada cerita pertama dari Penny Pujiati dan Lia, boleh bacain deh. Oke. Jadi teman-teman, cerita pertama datang dari Penny Pujiati. Ceritanya kayak gini. Buat yang orang tuanya punya bisnis atau usaha, kalian pernah nggak mengalami santet atau guna-guna? Saya pernah, dan itu nyata banget. Dulu, karena saya di sekolah Katolik dan rutin ke gereja, saya sempat nggak percaya hal-hal mistis. Tapi, ternyata kejadian di depan mata sendiri. Yang pertama, zaman masih ada papa. Suatu pagi, kami menemukan jejak darah dari ruang tamu dan berhenti di kamar mandi belakang, padahal nggak ada jendela sama sekali. Lalu yang serem banget, pernah suatu hari di malam hari, keluar gerombolan kecoa. Udah kayak di film horor. Keluar dari satu lubang, lalu memenuhi dinding. Full. Dan bergerak cepat ke arah kami. Wah, saya sih otomatis ngibrit dengan kecepatan cahaya ke kamar. Saya mencoba untuk menutup pintu, mengganjal bawah selap pintu dengan keset sambil jejeritan. Pastinya. Di depan, Mbak ART saya dan Mama juga jejeritan, tapi tiba-tiba sunyi. Ya udah, pas saya keluar, nggak ada bekas mayat kecoa satu pun. Padahal katanya Mbak Sum, dia udah bunuh banyak banget kecoa-kecoanya. Kayak menghilang aja. Tapi yang paling ngeri sebenarnya adalah waktu adik saya tiba-tiba muntah darah sampai seember. Beneran seember. Kita panik. Dan itu udah jam 10 malam. Antara mau ke UGD atau ke Om Yo. Om Yo itu sinsei totok darah langganan Mama. Saya yang akhirnya memutuskan ke Om Yo. Karena Mama udah terlalu panik. Sampai di tempat Om Yo, dia langsung jadi panik pas lihat adik saya. Lalu teriak ke saya. Kamu doa salam Maria jangan putus sampai saya suruh berhenti. Lalu adikku ditotok lama sekali sampai berhenti muntah darah. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Entah sudah berapa ratus kali saya ulang doa salam Maria. Dan Om Yo bilang, "Oke, cukup. Tutup dengan doa Bapak kami." Dia cuma bilang, untung adikku ke situ, bukan ke UGD. Dia bilang, pikir aja pakai logika. Mana ada manusia muntah darah seember masih bisa nangis dan jalan. Dan yang sebenarnya diincar itu sebenarnya Mama. Tapi mental, lalu ke saya, mental, dan lari ke adik saya yang paling lemah. Semua ini kiriman dari suatu suku katanya. Tapi nggak tahu siapa. Motifnya ya karena nggak suka aja dengan kesuksesan bengkel Mama. Adikku kembali jadi sehat setelah itu, walaupun pada tahun 2015 akhirnya berpulang.
Oke, itu aja sih cerita dari Penny Pujiati. Thank you buat ceritanya ke kita ya. Thank you. Nah, ini sebenarnya banyak banget hal yang cukup bikin bertanya-tanya sih. Yang pertama itu, ini sebenarnya lucu nih. Gerombolan kecoa keluar dari lubang terus memenuhi dinding. Waktu tadi lu cerita, lu baca ini, yang pertama ada di pikiran gue tuh nggak apa? Apa? Ini buat teman-teman juga. Mungkin kalian pernah ke Universal Studio Singapura, terus main wahana The Mummy. Oke. Udah dapet belum? Oke. Dia kan ada satu adegan roller coaster kita tuh jalan terus nabrak dinding kan, terus retak, terus keluar kayak binatang-binatang kan. Gue ngebayanginnya langsung kayak gitu. Dan itu kayaknya geli banget gak sih? Kita ketemu kecoa aja satu aja kayaknya udah geli banget kan. Itu kayak kalau menurut tulisan ini kan dia bilang itu ada pecahan gitu terus dia keluar sampai penuh sedinding-dinding ya. Itu kan geli banget gak sih? Iya sih. Tapi kita aja ya, kadang kalau gue ketemu kecoa satu aja tuh udah kayak yang geli banget kan, apalagi kalau kecoanya pakai mode terbang. Itu tuh berasa kayak dia itu dari level 1 langsung upgrade ke level 10 coy. Terbang, terus ngejar kita. Pernah nggak lo dikejar kecoa? Pernah. Nah, itu. Dan nggak tahu kenapa terbangnya pasti ke arah kita gitu loh. Kayak, nah dia takut nih, gue tahu siapa yang takut. Terus dia dateng. Iya. Kan sampai sempat ada jokes lama sih katanya. Di dunia ini cuma ada 2 hal yang tidak bisa diprediksi sama manusia. Apa tuh? Yang pertama itu bajai ngerem katanya. Bajai itu katanya kalau ngerem tuh tiba-tiba gitu atau Kopaja atau Metro Mini kayak gitu-gitu. Yang kedua arah kecoa terbang. Gua kira tadi lu mau bilang arah ibu-ibu kalau bawa kendaraan. Tapi menurut lu sendiri gimana cerita ini? Ini soal santet ya sebenarnya ya. Kalau dia bilang disantet sebenarnya hal yang cukup umum gitu. Kayaknya di Indo banyak banget lah masih orang percaya santet, melakukan santet gitu ya. Terus di sini ada satu statement yang gue cukup setuju. Dia kan bilang yang sebenarnya diincar tuh mama, tapi mental. Ya apapun alasannya ya, mungkin mamanya lebih kuat beragama, beribadah atau apapun itu, terus jadi mental gitu ya. Terus pindah ke si Mbak Penny Pujiati ini, terus ternyata mental juga dibilang. Terus akhirnya lari ke adik yang paling lemah. Itu statement yang sebenarnya gue cukup setuju. Karena bukan cuma soal santet sih. Kayaknya segala macam yang berhubungan sama mistis itu biasanya memang ngincarnya tuh ke yang paling lemah gitu. Mau soal keserupan juga kayak gitu. Suka masuknya ke orang yang mungkin lebih lemah, kayak gitu sih. Nah, ini kan dibilang kecoanya udah dibunuh banyak banget, terus tiba-tiba kayak menghilang. Berarti kan kecoanya kecoa gaib ya? Iya. Iya kan? Nah, menurut lu kenapa sih maksudnya yang mereka lihat tuh kecoa gitu loh? Kan pasti lu pernah denger lah, maksudnya kayak selama ini kalau binatang gaib biasanya kan ular, harimau, ya kan, serigala, pokoknya binatang-binatang yang emang dalam tanda kutip binatang-binatang ganas lah gitu loh. Ya kan? Kok ini kecoa gitu? Menarik sih ini ya. Iya kan? Belum pernah juga sih, jujur gue denger orang dikirimin santet terus yang muncul itu kecoa, gerombolan, banyak kayak gitu. Iya, gue juga baru kali ini nih. Biasanya sih ular, terus belatung. Ya, belatung sering tuh, gue denger tuh. Iya. Kadang kayak di tempat tidur tiba-tiba banyak banget belatung segala macam di tempat-tempat aneh. Tapi itu kan belatungnya beneran gitu maksudnya. Iya. Bisa dicomot, bisa dibuang gitu loh. Kalau ini kan dia bilang kecoanya hilang, berarti kan emang gaib gitu. Makanya kayaknya case ini ya agak spesial sih menurut gue ya. Tiba-tiba sekarang ada mode kirim kecoa nih, santet.
Kayaknya gue ketemu deh alasan kenapa mamanya dikirimin santet nggak mempan. Kenapa? Nih, di depan juga ada Mbak ART kan dia bilang, dan mama jejeritan. Itu udah menggambarkan sesuatu. Bayangin, dia ngeliat kecoa setembok-tembok, dia cuma jejeritan, nggak pingsan. Coba bayangin kita, lihat kecoa satu aja udah lari nggak tau kayak apaan kan. Ini setembok-tembok. Kebayang nggak kalau setembok-tembok terbang semua? Dan dia nggak pingsan, dia cuma jerit dan masih ada effort, masih bisa bunuh-bunuh loh. Yang Kuat bunuh-bunuh kan? Kayaknya ART-nya Iya, nggak sih? tapi kan dia pasti di ruangan yang sama dong. Iya, benar. Itu alasan ibunya kayaknya nggak bisa di santet kayaknya. Karena kuat ya. Kuat, secara mentalnya mental tuh kuat ya. banget. Iya, keren. Mamanya keren. Wah, ini keren sih. Anda keren, Ibu. Saya sebagai wanita mengakui Anda keren. Kita panik dan jam 10 malam. Oh, dia kan bilang nih, kejadian dia adiknya muntah tuh kan start jam 10. Terus kita nggak tahu ya perjalanan ke Om Yo ini berapa lama, tapi baru kelar berarti jam 2 pagi. Ya anggaplah ke Om Yo sejam lah ya. 3 jam lah berarti dia itu. 3-4 jam dia muntah-muntah gitu. Iya kan? Emang muntah mulu? Iya kan dia bilang itu. Oh iya sih, ditotok lama sekali sampai berhenti muntah darah ya. Dia ditotok. Ini berhenti muntah darahnya. Ini bapak ini yakin gara-gara ditotok, bukan karena emang udah habis darahnya. Ya tidak dong. Kalau darahnya sudah habis berarti Lewat. Ya tapi kan ini juga ya memang karena gaib lah ya. iya. Makanya si Om Yonya bilang, pikir aja pakai logika, mana ada manusia muntah darah seember atau segini banyak masih bisa nangis dan jalan gitu. Kasian si adiknya sih. Gua Kasian. pikir, udah lah muntah darah, dia mesti jalan sendiri gitu kan, Iya. ikut jalan. Nggak di-mention, tapi gara-gara statement ini kita mikir ya udah kayaknya dia disuruh tetap jalan. Iya kan, kayak biasanya kan kayak digendong atau apa gitu kan. Ya at Oh, least sini. kursi roda gitu ya, kalau di rumah sakit ada dikasih kursi roda. Ini masih disuruh, ayo jalan. Adiknya juga kuat sih, keren. Tapi lucu ya, maksudnya kenapa kepikirannya ke Shinsei totok darah sih? Emang berhubungan ya muntah darah sama totok darah? Ya mungkin kan dipikir ada yang apa ya, sirkulasi darahnya atau apa maybe. Makanya muntah-muntah darah. Tapi totok darah tuh kayak gimana sih? Gue taunya cuma totok wajah. Totok wajah tuh pakai apa? Jarum Ya, cuma gitu? tek, 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 Oh gitu doang? gitu. Iya, yang facial gitu, totok wajah. Oh, ya ampun. Gue tuh kalau denger kata totok tuh jadi inget masa kecil. Ya kan zaman dulu film-film Cina itu kan totok. Udah males gue. Seorang lagi ngangkat pedang lumpuh gitu, diem gitu kan. Ya kan ntar ditotok sekali, jalan lagi gitu. Gue nggak tahu ya itu beneran ada apa enggak, tapi kalau ada itu pasti lucu banget gitu loh. Nah ini dia kan disuruh doa Salam Maria gitu ya, terus ditutup dengan doa Bapa Kami gitu. Ini lu bisa bantu jelasin nggak? Maksudnya kenapa sih si Om Yo harus nyuruh doa terus gitu? Apakah di agama Katolik itu doa Salam Maria memang juga dipakai sebagai apa ya, doa yang apa ya, mungkin kayak semacam memberi kekuatan di tengah-tengah kondisi yang lagi gaib kayak gini, apa gimana sih? Atau mungkin sebenarnya ada doa khusus yang memang biasa dipakai sama apa ya, mungkin pastor yang melakukan eksorsisme di film-film gitu kan gue nggak tahu nih. Gue nggak tahu, makanya nanya. Kalau setahu gue ya, di Katolik itu ada doa yang namanya doa Santo Mikael. Kalau gue nggak salah ya. Nah itu tuh kayak doa minta perlindungan dan ya gitu-gitulah.
Tapi kalau menurut gue secara pribadi ya, yang namanya doa itu ya kita minta perlindungan sama kekuatan. Iya nggak sih? Iya, secara common iya. Tapi Iya tadi kan? lu bilang doa Santo Mikael. Mikael ini malaikat Mikael ya? Yes, Oke, Mikael. Mikael. Make sense karena Mikael itu kan malaikat perang ya. Hmm. Jadi kalau dibilang doa Santo Mikael itu doa untuk hal ini, make sense banget sih. Kayak ibaratnya kita minta Tuhan kirim malaikat Mikael untuk jaga kita di saat itu gitu, atau berperang dengan Iya. makhluk-makhluk itulah ya, mungkin ya itu make sense sih. Iya. Tapi biasanya kalau santet-santet kayak gini, yang penting dia udah kena kayak gini kan berarti intinya kan santetnya itu kena ke si Targetnya. adiknya kan. Heeh. Ya walaupun sebenarnya ditujukan ke si mamanya. Oke. Nah setelah santet ini bekerja, habis itu udah gitu, dia bakal otomatis hilang atau gimana sih? Gue nggak tahu ya secara persis karena banyak banget kasus santet yang udah pernah gue denger, dan gue tuh jadi menganalisa gitu loh, kayaknya tiap dukun tuh punya gaya santetnya sendiri, punya cara santetnya sendiri, dan ada santet yang berkepanjangan ya kan, kayak misalnya udah kena diobatin sembuh ntar kayak berulang gitu loh, ngulang-ulang terus sampai entah itu dia meninggal atau apa kayak gitu. Ada yang kayak gitu, ada juga santet yang asal udah kena ya udah gitu loh. Kayak apa ya, yang penting udah kena lah gitu. Masa lalu bisa nyembuhin atau enggak ya itu udah urusan lain gitu. Mungkin si kliennya datang ke dukun bayarnya murah kali, jadi hit and run gitu loh. Dan semua santet kan ada price yang harus dibayar kan? Oh iya. Mungkin nggak sih kalau misalnya sesuatu yang kita lebih powerful, such as kalau misalnya kita mau terus menerus, itu berarti price yang kita bayar itu lebih mahal. Bisa kayak mungkin nyawa diganti nyawa atau apa, maybe? Bisa jadi ya. Gue nggak tahu sih. Sempet denger ini sih, kayak ada semacam gosip atau apa kayak, oh kalau misalnya santet ini harganya segini, berapa rupiah gitu ya. Oke. Terus korelasinya adalah kalau misalnya harga rupiah yang dibayar lebih mahal, berarti si dukunnya bisa beliin something yang lebih mahal juga nih. Kan contoh ya, misalnya kayak anggaplah gini, oh kalau cuma ngirimin 1 kali serangan misalnya, si makhluk itu cuma minta misalnya kepala ayam, which is murah. Tapi kalau misalnya mau yang damage-nya lebih besar, dia mintanya kepala kambing, yang lebih mahal kan. Atau kalau pengen santet sampai mati, 1 ekor sapi, berarti kan udah ketakar tuh, harga sapi misalnya 30 juta. Ya udah si dukunnya minta 50 juta misalnya, 30 buat dia beli sapi, 20 buat dia gitu. Feeling gue sih kayak gitu ya, lebih make sense-nya gitu sih. Untung mereka nggak milih-milih jenis sapi ya. Lu tahu kan kadang kan ada sapi yang jenis A5. Mahal ya. mintanya Makanya gue bilang kan, untungnya mereka tuh yang penting ya udahlah lu kasih gue sapi aja, terserah deh mau sapi apa gitu. Nggak ada yang dalam tanda kutip kriteria tertentu. lu kata setan dikasih Ya, mana sapi, tahu. dia dijadiin steak wagyu. Mana tahu. Tapi gue pernah denger ya, ini di podcast sebelah nih gue denger. Dia disantet gitu kan, disantet, terus santetnya tuh nyasar ke rumah sebelah. Hah? Nggak pakai GPS? Bukan karena nggak pakai GPS. Terus Tau nggak kenapa? masih training dukunnya? Bukan. Jinnya masih training? Target yang dituju sama target yang nyasar itu, dua-duanya tuh nama orangnya sama. Laku. Bukannya kalau santet itu selain pakai nama ya, Pakai foto. pakai foto atau sesuatu kayak
rambut atau apa gitu, personal staff dari orang yang Iya. disantet nggak sih? Biasanya iya, setahu gue iya Lah begitu. ini Ya gue nggak tahu, mungkin cuma pakai nama doang, iya terus nyasar gitu. nyasar. Jadi Ya nggak tahu karena target aslinya kuat, terus si yang dikiriminnya ini apa ya, mental terus nyari target lain, ketemunya tetangganya yang kebetulan namanya sama apa gimana nggak tahu. Tapi di cerita itu kayak gitu. Kemungkinannya banyak sih. Entah jinnya masih probation, iya kan? berarti ya udah, berarti dari kejadian ini kita bisa belajar kalau kasih nama ke anak itu better agak panjangan dikit. Iya benar. Jangan simpel-simpel. Jangan amat. satu kata. Jangan Agus. Bentar. 2025 ada nggak sih bayi baru lahir dikasih nama Agus? Ada nggak ya kira-kira? Harusnya sih ada ya, menurut feeling gue ya. Soalnya sekarang gue baca berita gitu ya. Anak-anak TK zaman sekarang atau newborn zaman sekarang tuh namanya tiga kata semua. 2 aja udah jarang. Tiga kata itu minimal gitu loh. Dan itu namanya udah aneh-aneh gitu loh. Iya, emang. Dan itu bener-bener apa sih, orang di Jawa gitu-gitu di pedalaman Kalimantan tuh udah kayak gitu. Gue tiba-tiba ngebayangin apa tau nggak? Dukun mau nyantet, terus dia baca 3 suku kata yang Dia panjang kayak gitu, dan dia terus nggak tahu cara belibet. baca. Dia nggak tahu cara bacanya. Menurut lu jadi jin gila nggak lu? Iya sih. Iya kan? Eh. Itu kan biasanya dibaca-bacain namanya segala macam ini itu kan. Iya. Terus dibacainnya mungkin ya berkali-kali, terus nama panjang kayak gitu. Udah belibet. Kasian ya, Wak. Iya, Dukun-dukun zaman sekarang ya. Tapi yang lebih kasihan jinnya. Iya. Setannya lebih kasihan karena dia harus terbiasa mengekskalasi nama yang disalah sebut, ya kan, yang salah disebutkan gitu. Ya kan, ini baca gimana gitu. Terus si setan yang benerin gini goblok katanya. Iya kan, bisa jadi kan. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Ini dari akun baby_kia 2117. Papaku pernah cerita, dulu waktu masih bujangan, dia tuh pernah debus di tahun 90-an. Yang suka terasi tusuk-tusukan, injak beling, bakar badan. Pokoknya yang kalau orang normal mah udah tewas. Tapi buat papa semua itu hiburan. Setelah keluar dari perguruan debus, papa mutusin buat buang ilmu kebalnya. Katanya sih pengen hidup tenang. Nggak mau bawa-bawa ilmu kekebalan lagi lah. Nggak mau jadi tontonan. Dan sejak saat itu, papa malah kayak kena kutukan. Pisau, pacul, kapak, paku, semuanya tuh kayak berlomba-lomba buat nancep di badannya. Apa aja yang tajam tuh pasti kena. Nah, waktu papa nikah sama mama, oleh-oleh luka itu rutin dibawa pulang. Gue sampai bosan lihat papa pulang kerja berdarah-darah. Udah kayak tradisi. Sesering itu guys. Dulu tiap papa pulang bawa luka, tetangga-tetangga tuh auto heboh. Baru ngeliat papa jalan pulang berdarah dikit aja, udah rame satu RT. Pada panik, Pak, kenapa tuh berdarah? Kenapa? Tapi lama-lama, karena kejadian kayak gitu udah jadi langganan, tetangga tuh udah mulai capek. Udah gak ada lagi tuh yang heboh-heboh. Sekarang mah papa pulang, kena arit, kapak, atau benda tajam apapun juga. Tetangga cuma nengok sekilas sambil ngelipat baju. Oh, Pak Ahmad berdarah lagi. Ya udah biasa. Dan kalian tahu siapa yang paling bosan lihat papa pulang berdarah-darah? Mama. Kalau tetangga aja udah capek heboh, mama udah level auto pasrah. Dan yang bikin gue heran, dari puluhan kali papa kena goresan, golok, pacul, dan kapak, nggak sekalipun dia mau ke dokter buat obatin lukanya. Boro-boro ke klinik, ditawarin betadine aja kadang dia nolak. Obat andalan papa itu cuma daun bidara. Nggak ribet, daunnya cuma tinggal diremes-remes, terus daun itu harus dikencingin sama mama. Why? Kenapa? Nggak tahu, mungkin emang
emang apa ya, ritual buat nyembuhinnya harus kayak gitu kali. Emang udah syaratnya aja gitu mungkin. Habis itu daunnya dibalur ke luka papa. Udah gitu doang. Kayak obat Cina zaman dulu ya, yang daun dihancur-hancurin dikasih campuran apa-apa ntar dibalur terus diperban gitu. Kagak cuma orang Cina coy. Semua zaman dulu juga kayak gitu. Lu kira ada misalnya dulu di zaman Mesir kuno, luka nih kena bacok nih terus tetes betadin gitu. Bukan ini orang Mesir pakai gandum. Nggak ada perban, nggak ada salep. 2 hari kemudian lukanya kering, udah kayak nggak terjadi apa-apa. Tapi ada satu kejadian yang paling creepy dan sampai sekarang masih keinget jelas di kepala gue. Waktu itu gue baru pulang sekolah, masih pakai seragam SMP. Masuk rumah, gue lihat papa lagi duduk sendirian di dapur. By the way, papa ini emang tipikalnya pendiam, kayak limbat. Walaupun kelakuannya random banget, tapi ngomong ke anak sendiri aja seperlunya. Jadi ngelihat dia duduk diam sendirian tuh sebenarnya udah biasa. Tapi hari itu nggak tahu kenapa rasanya beda. Dia nunduk, ngadep ke lantai, diem. Gue kira lagi mikirin cicilan, ya biasalah bapak-bapak. Pas gue ngelirik ke bawah, gue liat ada darah netes-netes ke lantai. Gue samperin dong, gue tanya, "Pah, kaki papa kenapa?" Dengan santainya dia jawab, "Kena mesin rumput." Mesin rumput nih yang itu kan, yang kayak ada satu besi panjang yang ujungnya muter itu kan? Iya gak sih? Kalau menurut gue sih iya kan, yang itu kan? Kalau menurut gue ya. Anjir, itu serem banget loh. Gue aja di jalan ya kadang naik motor atau apa gitu. Kalau tau nggak, kita lagi lewat ada tukang apa, dinas pertamanan lagi motong-motong gitu, gue serem loh. Kan itu alat apa, metal muter gitu. Gue tuh ngebayangin itu kalau kena trotoar pecahannya kan bisa kemana-mana tuh. Aduh, gue keinget Final Destination. Iya sih, ada adegan yang kayak gitu kan. Iya. Itu serem banget, gila ya. Iya kan? Dibilang ini kena mesin rumput. Iya sih, harusnya mesin itu sih. Makanya sekarang gue lihat mesin itu diganti. Dia udah nggak pakai metal tuh. Dia udah nggak metal blade. Dia pakai kayak apa sih? Plastik. Yang tipis tapi itu yang kuat banget gitu. Ada 3 helai gitu. Itu kayaknya udah cukup untuk motong rumput, iya kan? Mungkin karena banyak kejadian kayak gitu kali ya, pecah, mental kemana-mana kali ya. Gue perhatiin itu bukan perban, tapi baju dalamnya sendiri yang dililit ke kaki. Dan pas dia buka, kelima jari kakinya udah mau uninstall dari kakinya. Udah mau ya, berarti belum nih. Kayak udah, aduh, ngilu sih. Gue auto teriak sekencang-kencangnya. Tapi papa gue tetap aja sesantai itu. Nggak nyari pertolongan, nggak panik, malah kayak, ya udahlah, ntar juga nempel lagi sendiri. Masalahnya, mama lagi nggak di rumah. Lagi nginep di rumah saudara di luar kota. Di rumah cuma ada gue, nenek, sama papa yang udah separuh zombie itu. Oh, karena butuh air kencing mamanya kan. Makanya tadi waktu lu cerita, gue udah kepikiran. Berarti kalau misalnya ada kejadian, mau nggak mau, mamanya mesti nyetok. Ya harusnya dia nyetok pakai botol aqua iya kan, lah. gue udah kepikiran gimana ya ceritanya kalau misalnya pas mamanya kagak ada terus ada kejadian, ya kan? Berarti kan secara nggak langsung mesti nyetok, ya nggak sih? Atau mungkin persyaratannya air kencingnya harus fresh. Kalau udah berapa jam expire, udah nggak ada khasiatnya gitu. Mungkin kan? Gue langsung lari keluar rumah, hujan-hujanan, masih pakai seragam sekolah, nyari rumah dokter kampung yang lumayan jauh dari rumah. Oh, ini kayak mantri gitu kali ya. Untungnya dokternya lagi di rumah. Dia sampai kaget lihat gue basah kuyup. Gue bilang, "Pak, tolong, kaki papa saya buntung. Tolong, Pak." Dokternya kaget, langsung lompat, ambil peralatan, nggak pakai tanya-tanya lagi, langsung ngibrit ke rumah gue. Akhirnya papa diobatin sama dokter itu, dibersihin, dijahit,
jari-jarinya yang udah kayak mau copot itu nggak jadi buntung. Sampai sekarang jari-jari papa yang waktu itu hampir uninstall udah nempel lagi normal, kayak nggak pernah kejadian apa-apa. Dan kalian pikir ini yang terakhir? Oh enggak. Fast forward ke tahun 2022. Kejadian lagi. Kali ini yang kena jempol tangan kiri. Lagi motong rumput pakai arit. Tahu-tahu jempolnya kebabat. Bukan lecet, bukan gores, tapi literally hilang sepotong. Potongannya hilang entah kemana. Nggak ketemu. Udah nggak bisa disambung. Tapi yang bikin geleng-geleng sekarang, jempolnya udah tumbuh lagi. Hah? Bapak lu cecak. Hah? Jempolnya udah tumbuh lagi. Gimana? Gimana ceritanya? Nggak tahu, iya tumbuh normal, utuh. Kayak nggak pernah kejadian. Dalam semalam, jempolnya itu tumbuh gitu. Apa gimana sih? Nggak dibilang dalam tempo berapa lama. Tapi terlepas dari tempo berapa lama, tubuh manusia kan nggak ada kemampuan regenerasi, apalagi tulang gitu loh. Iya dong. Iya, itu mah semua orang juga tahu. Nah iya. Cuma ini gimana ceritanya? Gimana sih? Kok bisa tumbuh? Ya begitu. Terus? Yes, abis itu ya udah kayak nggak pernah kejadian. Jadi mau kebacok kayak apapun, akhirnya pasti nempel atau tumbuh lagi sendiri. Udah ceritanya selesai. Udah. Oh, Sebenarnya kan gini ya. Dari awal itu sebenarnya udah dikasih clue. Dia kan dibilang nih, perguruan debus. Debus itu kan, ini setahu gue ya, kalau salah kalian boleh ralat di komentar. Debus itu setahu gue tuh ilmu dari Banten. Banyak dikenal dengan ilmu Kanuragan. Jadi sebenarnya tuh ilmu Kanuragan itu, ilmu debus itu bisa dipakai buat bela diri. Itu bikin mereka kebal, bikin mereka apa sih, kayak misalnya ditusuk entah itu nggak bisa tembus ataupun apa sih, tembus tapi nggak kenapa-napa. Enggak deh, itu kalau yang sampai tembus tuh ini ya, tatung ya. Tatung sampai bolong kan? nggak ngerti, nggak paham. Ya kan ilmu tatung Kalimantan tuh kan sampai bolong kan? Nggak paham. Setahu gue gitu sih, kalau misalnya ilmu kebal, ilmu debus itu nggak bisa diapa-apain. Maksudnya kayak misalnya digorok nih lehernya, itu nggak kesayat sama sekali setahu gue. Tapi gue nggak tahu ya kalau ilmu debus itu impact-nya kalau misalnya udah dilepaskan ilmunya, dia kayak di sini kan sering terluka tapi sembuh gitu ya. Gue nggak tahu, kalau ini gue bener-bener nggak pernah denger gitu. Yang gue tahu kayak misalnya dipotong terus nyambung lagi tuh ilmunya rawa rontek. Ilmu yang konon katanya dipunyain sama si Pitung. Ya kan, makanya di zaman Belanda dia udah dibunuh berkali-kali, tetap hidup lagi karena dia punya si rawa rontek. Sampai akhirnya dipenggal, dimutilasi, tapi dia pernah dimutilasi terus nyambung lagi. Terus akhirnya sama si orang Belanda itu dimutilasi, dipisahin lebih jauh, tetap nyambung lagi. Sampai akhirnya mereka tuh berinisiatif, ya udah misalnya kepalanya di gunung, badannya di tanah, kaki tangannya di laut, baru akhirnya beneran nggak bisa balik gitu loh. Itu sih yang pernah gue dengar. Jadi ilmu bapaknya ini gue nggak tahu nih secara presisi apakah ilmu Kanuragan kah, ilmu rawa rontek kah, nah, itu loh gue nggak tahu. Tapi yang pasti udah pasti ini impact dari ilmu, pernah belajar gitu ya kan.
Kayak dibilang setiap kali terluka 2 hari kayak nggak apa sih udah pulih Iya, kayak nggak iya. kejadian, itu udah something yang nggak biasa lah gitu loh. Udah nggak normal lah kayak gitu. Pertanyaan gue gini. Ini kan ke arit nih jempolnya. Hilang. Ya anggaplah sepotong gini nih. Jepret, putus. Terbang atau kemana. Terus hilang. Begitu berapa lama tumbuh lagi kan. Gue jadi takut. Di sawah ada bapaknya yang kedua. Potongan jempolnya tumbuh badan bapaknya. Karena itu bagian dari bapaknya gitu, Iya. tumbuh. Oh. Ya kan siapa tahu. Terus yang keduanya itu tetap di sawah ngarit. Soalnya waktu dia putus bayangannya dia memori kehidupannya tuh muscle memorinya dia lagi ngarit. Jadi dia ngarit gitu seumur hidup 24 jam gitu kan nggak tahu. Berarti semua yang punya ilmu debus terus nanti mau lepasin bakal kayak gini kah atau? Mungkin kali. Gue nggak pernah tahu ada orang yang punya ilmu-ilmu gitu terus ngelepasin. Nggak tahu. Lu tau gak sih? Biasanya kalau magician, pesulap, kan itu kan banyak genrenya. Kayak misalnya Master Dedi mentalis, ya kan ada pesulap genre ini, pesulap genre ini. Ada satu genre itu disebutnya fakir. Fakir tuh kayak master limbat. Nah, master limbat itu dulunya juga pernah belajar debus. Cuma gue nggak tahu sekarang apakah master limbat itu mungkin kayak masih megang ilmunya atau dilepasin, gue nggak tahu. Tapi itu yang membuat dia belajarnya alirannya fakir, gitu loh. Ini yang gue denger dari cerita orang yang pernah kerja sama master limbat di podcast sebelah juga. Iya. Cuma biasanya kalau debus-debus kayak gini, berarti kan mereka mesti ada ritual segala macam buat jaga ilmunya. Benar nggak? Gue nggak tahu kalau ritual ya. Tapi yang gue tahu, ini gue pernah denger. Atau maybe ada pantangan. Itu bisa jadi pantangan. Yang gue tahu itu adalah biasanya mereka pakai mustika. Kalau lu pernah denger ya, ini berita lama banget ya. Zaman Indonesia tuh pernah heboh soal teroris-teroris yang ngebom itu. Ada salah satu tokoh penjahat yang dia tuh ditembak sama polisi, itu kebal. Dan itu sempat heboh, masuk koran, masuk berita di TV. Jadi dia ditembak, pistol, rifle, dia kebal. Anti peluru. Enggak, maksudnya pakai rompi anti peluru. Enggak, dia cuma pakai celana pendek, nggak pakai baju. Itu ditembak di badan, nggak terluka sama sekali. Akhirnya ketahuan, setelah berapa jam gitu ya, ketahuan ternyata mustikanya tuh dicincin. Jadi akhirnya diutus sniper buat hajar cincinnya. Gitu loh. Saya ingat gue akhirnya cincinnya tuh bisa ditembak, hancur cincinnya, baru dia ditembak mati. Gitu loh. Itu yang pernah gue dengar gitu. Kayaknya sempat nonton videonya deh, sempat ada yang upload gitu ke YouTube deh kalau nggak salah zaman dulu. Udah lama banget sih. Bisa nggak? Oh, karena mustikanya itu kan nggak anti peluru gitu ya, nggak kebal. Iya. Ya udah, kenapa dia nggak ngambil mustika lain buat? Nggak bisa. Sebenarnya itu logika yang tidak diterapkan dengan baik sama yang punya ilmu menurut gue ya. Logikanya gini deh, dia pakai cincin, mustika nih. Menurut lu cincinnya cincin apa? Batu kan, kayak batu akik gitu kan. Iya. Menurut gue goblok dia. Kalau gue jadi dia, cincinnya batunya nggak ngarah keluar, ngarah ke dalam. Iya dong, sekarang batunya luarin ke dalam.
ya kan? Terus lu genggam gini, Iya, dia kebal dong. sekarang gini ya, di dunia nyata, siapa sih yang pakai cincin terus cincinnya dibalik kayak gitu? Bener, tapi ini kan dia sedang menghadapi polisi banyak bersenjata nembakin Kan dia. panik. Siapa sih yang kepikiran, nanti ketahuan sekarang ketika gini. gue balik dulu gitu, baru lari Dia gitu. kebal, apa yang dia panikin? Orang dia udah ngerasa ditembak nggak ada efek sama sekali. Ya Sehingga- pasti ada dong. Kalau kan udah tahu dia itu mau ditangkap. Kalau oke, ini Mustika ngelindungin dari apa sih senjata, jadi kebal. Ya. Tapi kan tetap bisa ditangkap, iya kan? Ya pasti dia panik lah, mau kabur lah. kurang ini self control. Harusnya dia belajar lebih tenang gitu loh, berpikir lebih jernih gitu loh. Padahal kalau saat itu dia bisa ngebalik cincinnya ke dalam, mungkin sampai hari ini polisi masih di depan rumahnya, nggak kelar-kelar. Tapi unik sih ya, maksudnya luka kayak gimana pun 2 hari sembuh, terus nggak ada bekasnya, dibilang kan seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Keren loh. Berarti harusnya yang belajar ilmu kebal tuh perempuan. Iya, gue juga kepikiran. Perempuan kan Awet muda. tidak teriris waktu masak. Sama, tapi bisa nggak ya operasi sesar? Kan sesar kan menjadi momok bagi perempuan. Mm-mm. Nggak mau operasi sesar, salah satunya alasannya karena bekasnya nggak bisa hilang seumur hidup. Mm-mm. Ya kan? Mm-mm. Tapi begitu gue pikir, kalau dia kebal, gimana cara sesarnya? Nggak bisa digunting perutnya. Mm-mm. Nggak bisa dibelah. Berarti belajar dulu. Udah tahu mau sesar, lepasin dulu. ilmunya. Kan bapaknya setelah ilmunya dilepas Iya. jadi regen kan? Ya anjir, gue baru inget. Bapak lu Regen. Deadpool. Deadpool dibelah pinggangnya. Kok regen sih? Regen. Regen mah Regen Rakelna ya. Iya kan? Deadpool dibelah pinggangnya. Tumbuh lagi kan? Ada yang kakinya jadi kaki anak kecil dulu, pelan-pelan tumbuh jadi gede lagi. Iya. Iya kan? Iya. Kan Deadpool ditembak apa juga Ya, Regen kan? berarti inspirasinya sebenarnya dari debus. Oh, Deadpool tuh D-nya debus. Debus. Anjir, budaya Indonesia mendunia loh, masuk ke Marvel loh. Tuh, kepikir nggak kalian? Kita yang menemukan teori ini, bener kan? Tuh, kalau kita nggak bahas, kalian nggak akan ada yang pernah tahu budaya kita dicuri sama asing, bayangin. Ini obrolan sudah semakin nggak tahu kemana arahnya, nggak jelas emang. Ya, jadi kita udah bacain 2 cerita dan kita masih butuh banyak banget cerita supaya bisa kita bacain, bisa kita bedah lagi kayak gini ya. Jadi buat teman-teman yang punya cerita, boleh kalian kirim ke kita, linknya ada di kolom deskripsi. Ya, kalian bisa klik ke situ, bisa submit di situ. Buat teman-teman juga yang pengen datang ke sini, pengen jadi narasumber, langsung cerita live di sini juga bisa isi link di bawah juga. Nah, segmen Meracau ini sampai di sini dulu kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dah. Dadah.